Dalam seri ke-139 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Kisadana, Neni Sumardi sebagai Nyai Sadana, Francisca sebagai Mandrasi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Kasdu sebagai Paman, Novi Mandagi sebagai Bibi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat. Kami justru ingin menolongmu. Gadis itu tidak segera menjawab. Dia malah menangis terseduh-seduh. Setetes demi setetes air mata mengalir di pipinya yang lembut. Loh, kok malah menangis? Sudah, Landu. Jangan menangis. Jangan membuat hati orang tuamu menjadi sedih. Jawab saja pertanyaan ayahmu dengan jujur. Kami ingin membantumu. Saya memang mencintainya, Ayah. Mandrasi, bagaimana kau bisa menyintai orang yang baru saja kau kenal? Hah? Kita tidak pernah tahu siapa itu Rakuti. Dia orang asing. Dia hanya singgah di rumah kita, Mandrasi. Iya, Ndu. Jangan mudah percaya kepada orang yang belum kau kenal dengan baik. Kami tidak bermaksud menjelek-jelekan Rakuti. Sama sekali tidak. Tapi sebagai seorang gadis, kau harus bersikap hati-hati. Sekali kau salah memilih jalan, kau akan tercebur di kubangan gelap dan susah untuk bangun kembali. Tapi, Yung, saya percaya padanya. Mandrasi, bagaimana kau bisa percaya pada Rakuti? Dia sudah berjanji kepada saya, Ayah. Janji? Janji apa, Ndu? Rakuti pernah berjanji apa padamu? Sudahlah, Mandrasi. Kita tidak tahu siapa Rakuti itu. Kita hanya tahu bahwa dia berasal dari desa Kanding. Selebihnya kita tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Memang dia pernah mengutarakan cita-citanya kepadaku. Katanya dia ingin menjadi raja. Apa itu? Kukira dia seorang laki-laki yang tidak kena pikirannya. Tapi dia baik, Ayah. Iya, kau benar. Dia baik, Mandrasi. Dia telah menolongmu. Dia telah menolong keluarga kita dari ancaman Ki Jarupi dan anak laki-lakinya Gohrupa. Tapi, Nduk, seorang laki-laki tidak cukup hanya mempunyai kebaikan-kebaikan. Dia juga harus mempunyai jalan pikiran yang lurus, yang mapan. Dia harus mempunyai penalaran yang baik. Sekalipun dia orang baik, tapi kalau pikirannya tidak lurus, pikirannya tidak mapan, untuk apa kau cintai, Nduk? Setelah dia menjadi suamimu nanti, dia hanya akan mengajakmu bermimpi tentang hal-hal yang tidak mungkin. Mana ada seorang rakyat jelata berani mempunyai cita-cita menjadi raja? Mana ada, Nduk? Tapi, Ayah, dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan aku lagi. Dia berjanji akan tinggal bersama kita selama-lamanya di sini, di desa Kucara ini. Dia berkata begitu kepadamu, Mandrasi? Iya, Ayah. Dia bahkan berjanji akan melupakan cita-citanya menjadi Raja Majapahit. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia berkata sendiri kepadaku, dia hanya akan menjadi raja bagi istrinya dan bagi anak-anaknya. Kalau begitu, Rakuti adalah seorang pendusta. Pendusta yang baik. Tidak, Ayah. Dia tidak mungkin berdusta padaku.
Dia bersungguh-sungguh, Ayah. Dengar dulu, Nduk. Setelah membaca lembaran daun rontal itu, barangkali kau akan mengubah pikiranmu tentang Rakuti. Apa, Yung? Daun rontal? Bacalah. Aku menemukan selembar daun rontal itu di atas pembaringannya. Mungkin dia bermaksud menuliskan sesuatu untukmu. Kau akan kuboyong ke istana dan menjadi permaisuriku. Aku akan duduk di atas singgasana, mengenakan mahkota yang sesungguhnya. Dan kau akan duduk di sampingku, mengenakan mahkota seorang ratu. Mandrasi, jangan bersedih hati. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Rumah batu akan menjadi saksi persekutuan cinta kita. Suatu saat nanti, jika aku sedang diamuk rasa kesepian, aku pasti akan terkenang wajahmu, rumah batu, dan daun-daun wangkal yang berguguran ke bumi. Selamat tinggal, Mandrasi. Aku pasti akan kembali lagi. Dan kau akan kujemput di rumah batu. Kakak. Kakang Rakuti. Kakak. Jadi kau pergi juga, Kakak. Kalau begitu, kau telah mengingkari janjimu. Tenanglah, Mandrasi. Ayo, duduklah. Dengarlah, Duduk. Mungkin Rakuti itu seorang laki-laki yang baik. Tapi bagaimana kau bisa mengharapkan kehadirannya kembali? Sadarlah, anakku. Jangan berharap terlalu jauh. Sebaiknya kau melupakan Rakuti saja. Tidak. Aku harus mencarinya. Dia harus kembali. Kakang Rakuti, kembalilah Kakang. Jangan tinggalkan aku. Mandrasi, Jangan pergi, anakku. Jangan pergi. Mandrasi terus berlari meninggalkan rumahnya. Mandrasi terus berlari menyusuri jalan-jalan di desa Kucara. Dia berlari sambil terus memanggil-manggil Rakuti. Beberapa orang warga desa saling berpandang-pandangan melihat tingkah laku anak gadis Ki Buyut Sadana. Sementara Mandrasi terus berlari semakin jauh. Kakang, kembalilah Kakang. Paman, apakah Paman melihat Kakang Rakuti? siapa? Rakuti? Siapa Rakuti? Iya, apakah dia tidak melewati jalan ini, Paman? Oh, aku tidak tahu siapa yang kau maksudkan, Duk. Bukankah kau ini Mandrasi, anak gadis Ki Buyut Sadana? Siapa yang kau cari-cari, Duk? Jadi Paman tidak melihatnya? Aku tidak melihat siapa-siapa. Mungkin saja dia melewati jalan lain, Duk. Kalau begitu ya sudah. Terima kasih, Paman. Kakang Rakuti, kembalilah Kakang. Jangan tinggalkan aku. Bibi, apakah Bibi tidak melihat Kakang Rakuti? Bukankah kau anak gadis Ki Buyut Sadana? Iya, Bi. Aku Mandrasi. Aku mencari Kakang Rakuti. Apakah kau tidak melihatnya, Bi? Apakah dia tidak melewati jalan ini? Siapa itu Rakuti, nak?
Dia berjanji tidak akan meninggalkan aku, Bi. Tapi tiba-tiba saja dia pergi. Dia? Maksudmu dia seorang laki-laki? Sudahlah, Bi. Kalau kau tidak melihatnya, ya sudah. Kakang! Kakang Rakuti! Kembalilah, Kakang! Kakang! Jangan tinggalkan aku! Kembalilah! Kembalilah, Kakang! Rupanya anak gadis Ki Buyut Sadana sedang tergila-gila seorang laki-laki. Kasihan sekali. Mengapa sampai begitu? Laki-laki. Pasti mulut laki-laki itu sudah berhasil menjebak anak gadis Ki Buyut Sadana. Pasti anak gadis itu sudah kena diperdaya. Kasihan orang tuanya. Sementara itu, Ki Buyut Sadana dan istrinya juga berlari-lari mengejar Mandrasi. Beberapa kali Nyai Buyut Sadana hampir terjatuh. Mereka berlari-lari menyusuri jalan-jalan berbatu. Apakah kau tidak melihat anak gadisku? Ya, aku melihatnya, Ki Buyut. Tadi dia berlari-lari ke sana. Terima kasih. Ayo, Ki, cepat. Ayo, Nyai. Apakah kau tidak melihat Mandrasi, anak gadis kami? Mandrasi. Baru saja dia melewati jalan ini. Sepertinya dia sedang mengejar seseorang. Terima kasih. Ayo, Ki. Kurang ajar anak itu. Bikin susah saja. Kembali Ki Buyut dan istrinya berlari menyusuri jalanan berbatu. Tak lama kemudian mereka sudah lenyap di tikungan jalan. Benar bukan kataku. Kasihan orang tuanya. Kasihan Ki Buyut Sadana dan istrinya. Itulah, mempunyai anak gadis memang berat. Berat tanggungannya. Apalagi kalau anak gadis kita sudah tergila-gila pada laki-laki. Mandrasi tidak peduli hujan turun dengan lebatnya. Halilintar menyambar-nyambar di angkasa raya. Mandrasi terus berlari-lari di tanah becek. Sekali waktu dia hampir tergelincir jatuh. Tapi nampaknya gadis itu mulai putus asa. Dia berdiri di tengah jalan. Matanya menatap jauh ke depan. Tak seorang pun di sana. Dia hanya melihat air hujan tumpah ruah ke permukaan bumi. Kau berbuat seperti ini kepadaku. Aku sudah menyerahkan segala-galanya. Dan sekarang kau pergi begitu saja. Kau pergi dan meninggalkan aku seperti seonggok sampah tak berharga. Kakang Rakuti. Apakah kau ingin membunuhku? Apakah kau menginginkan kematian
Sang Hyang Widi, inilah kutukanmu. Aku telah menempuh jalan dosa. Dan sekarang aku sudah mengambil buahnya. Ayo cepat, Ki. Kita harus menemukan Mandrasi, anak kita. Aduh, bagaimana, Nyai? Bagaimana kalau kita tidak dapat menemukan anak itu? Oh, bagaimana kalau dia sampai nekat, Nyai? Mandrasi anakku. Mengapa kau menyiksa orang tuamu seperti ini, Nduk? Mengapa kau membuat hati biungmu sedih seperti ini? Sudahlah, Nyai. Jangan menangis di tengah jalan begini. Lebih baik kita cari lagi. Kalau perlu, kita tidak pulang ke rumah. Kembali Ki Buyut Sadana dan istrinya berlari-lari kecil di jalanan becek. Sementara hujan masih turun dengan lebatnya, bagaikan dimuntahkan dari angkasa raya. Mendung bergulung-gulung di atas langit desa Kucara. Alam bagaikan mengamuk. Tiba-tiba Ki Buyut menarik tangan istrinya. Mereka berhenti di sebuah tikungan jalan. Lihat, Nyai. Siapa yang duduk di bawah pohon itu? Aku tidak dapat melihat dengan jelas, Ki. Hujan lebat sekali. Iya. Sepertinya dia seorang wanita, Nyai. Mungkin saja dia Mandrasi. Ayo, Ki. Ayo kita dekati dia. Mereka melangkah perlahan-lahan menghampiri seorang gadis yang duduk di bawah pohon. Gadis itu basah kuyup dan tangannya merangkul pohon asam yang tumbuh perkasa di tepi jalan. Ki Buyut Sadana terus melangkah sambil menarik tangan istrinya. Dan mereka pun melangkah semakin mendekat. Benar, Nyai. Dia Mandrasi. Dia Mandrasi anak kita, Nyai. Mandrasi anakku. Apa yang kau lakukan di sini, Nak? Ayo pulang, Mandrasi. Tidak pantas kau duduk seperti ini. Kau seorang gadis. Ayo, jangan membuat malu kami orang tuamu. Ayo pulang, Dok. Sudahlah, tak ada perlunya kau menyiksa diri seperti ini. Ayolah, Dok. Pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Hah? Apa katamu? Tidak mau pulang? Ingat, Dok. Sadar. Apa kau ingin menjadi seorang gadis yang tidak waras? Malu kalau sampai orang-orang tahu. Ayo bangun. Kita pulang sama-sama, Mandrasi. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan aku. Tapi mengapa sekarang dia pergi? Anakku Mandrasi, ayo pulang. Kita bertiga di tempat ini seperti orang gila semuanya. Ayo pulang, Dok. Tidak, Yu. Tidak. Aku tidak mau pulang. Tidak mau. Kalau begitu, aku akan menyeretmu. Ayo pulang. Ayo, pulang sekarang juga. Ayo, Mandrasi. Aku tidak mau pulang. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Lepaskan aku. Lepaskan, Ayah. Lepaskan. Sudahlah, Nyai. Yang penting Mandrasi sudah di rumah lagi. Dia masih belum sadarkan dirinya, Ki. Dia masih pingsan. Badannya panas. Kalau dia bisa tidur dengan nyenyak, dia akan segera sembuh, Nyai. Bagaimana dia bisa tidur? Dia pingsan. Lihatlah, denyut nadinya lemah sekali. Ki, bagaimana anakmu ini?
Aku tidak mau kehilangan dia. Sudahlah, Nyai. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Kita tidak akan kehilangan dia, Nyai. Dia pasti akan sembuh. Mandrasi, anakku. Mengapa jadi begini, Nduk? Kasihan kau. Lihat lagi. Tangan dan punggungnya luka-luka. Kau terlalu kasar menariknya. Kasihan kau, Mandrasi. Nyai, kau kan melihatnya sendiri. Dia tidak mau kita bawa pulang. Kalau tidak kita paksa, kita tarik-tarik, dia akan menjadi seperti orang gila, Nyai. Tapi kau bisa bersikap lebih lunak padanya, Ki. Jangan terlalu kasar. Dia anak kita sendiri. Kalau tubuhnya luka-luka begini, kita juga yang susah. Iya, Nyai. Sudahlah, kita tidak perlu bertengkar. Tak ada gunanya bertengkar. Semuanya sudah terjadi, Nyai. Lihat, Ki. Dia sadar kembali. Dia sadar kembali. Oh, iya. Mandrasi. Mandrasi. Biung. Ini Biung, Nduk. Ini Biungmu. Kau tidak sendirian. Biung di sini menemanimu.